Hai semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di resep Mamah Nijar. Hari ini saya akan mengolah singkong menjadi kudapan yang sangat istimewa. Langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Ini dia bahan yang saya gunakan. Di sini ada 1 kg singkong. Ini udah saya parut, kemudian dikasih air sedikit ya. 150 gram tepung kanji atau tapioka, 500 ml air santan, 5 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya di sini saya menggunakan pewarna makanan. Saya gunakan warna merah. Untuk warna bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian saya juga menggunakan perisa susu ya, atau pasta susu. Langkah pertama untuk singkongnya mau saya peras dulu. Jadi patinya itu akan saya pisahkan ya, akan saya buang. Setelah patinya dibuang, dimasukkan kembali ke dalam wadah. Diaduk terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan air santannya, gula pasir, garam, aduk sampai tercampur rata. Kemudian dimasukkan tepung kanjinya atau tepung tapiokanya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya dibagi menjadi 2 bagian. Bisa ditakar ataupun dikira-kira aja ya, yang penting sama banyaknya. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, karena ini wadahnya kecil, saya masukkan kembali ke dalam wadah ya. Selanjutnya akan saya kasih pewarna makanan secukupnya. Setelah tercampur rata, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya adonan yang kedua. Untuk adonan kedua ini mau saya kasih perisa atau pasta susu ya, secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata. Semua adonan singkongnya udah selesai ya, disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat untuk isiannya, yaitu unti kelapa. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram kelapa parut, 100 gram gula merah yang udah disisir, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera, dan untuk gulanya bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Siapkan wajan dan masukkan semua bahannya ya. Lalu dimasak sampai si gula merahnya ini larut dan menyatu dengan kelapa parutnya. Dan di sini saya tidak menggunakan air ya, supaya proses pembuatan unti kelapanya itu lebih cepat. Gunakan api kecil supaya tidak gosong. Dan setelah panas sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Ini dia unti kelapanya udah jadi. Nah, kalau tidak menggunakan air ini cepet keringnya ya. Soalnya dari kelapanya juga udah mengandung air santan. Ini tinggal dimatikan aja apinya lalu diangkat. Di sini saya sudah menyiapkan loyang persegi ukuran 22 cm. Ini udah saya olesi dengan minyak goreng. Dialasi pakai daun pisang ya, supaya nanti mengeluarkannya itu mudah. Dan untuk adonannya ini diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak mengendap. Dimasukkan adonan yang warna putihnya sekitar 2 sendok ya, seperti ini, dan diratakan. Kemudian masukkan adonan yang merah, adonan putih lagi, dan adonan merah. Setelah selesai terisi, ini dihentakkan ya, dan ini siap untuk dikukus. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan pengukusan ya, dan ini udah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian adonan singkong tinggal dikukus aja sampai matang sekitar 15 menit. Ini dia si adonan singkongnya udah jadi, udah matang ya maksudnya. Untuk adonannya ini tinggal diangkat aja dari pengukusannya, kemudian nanti dikeluarkan dari loyangnya ya, tuh, karena pakai daun pisang ini sangat mudah.
Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, memasukkan adonannya secara bertahap ya, sampai semua adonannya itu habis. Nah ini dia ya, setelah dikukus hasilnya seperti ini. Dan ini tuh jadinya 4 ya, satu lagi masih di dalam pengukusan, belum matang. Nah untuk hasil lebih jelasnya seperti ini ya. Kemudian ini akan saya gulung dan diisi dengan isian unti kelapa. Ambil adonannya supaya tidak lengket di tangan, gunakan sarung tangan seperti ini ya. Kemudian isi dengan unti kelapa yang udah dibuat tadi sambil dirapihkan ya. Nah setelah isiannya dirasa cukup pas, lalu digulungkan. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah setelah diisi semuanya ya, udah digulungkan semuanya. Nih ini tuh jadinya 4. Dan ini tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Pisaunya ini saya pakai plastik seperti ini supaya tidak lengket. Dan ini saya potong menjadi 3 bagian. Nah hasilnya seperti ini.